Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Wilasaktiwasa, NIM L1A1-19097, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Salu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan penelitian saat ini ke dalam basis molekuler dari pembuahan mamalia. Fertilitas adalah proses multistep di mana dua sel haploid yang mendiferensiasi terakhir, telur dan sperma, bergabung untuk menghasilkan zigot diploid poten. Menjadi mungkin untuk membuahi telur mamalia secara in vitro dan mempelajari urutan kejadian seluler untuk molekuler untuk mencegah pada perkembangan embrio. Terlepas dari semua pencapaian reproduksi terbantu dalam 4 dekade terakhir, sangat sedikit yang diketahui tentang aspek molekuler dari konsepsi manusia. Penelitian kesuburan saat ini pada model hewan semakin menyoroti kompleksitas proses yang dimulai dengan semua kehidupan kita. Artikel ini membentukkan update tentang fasilitas mamalia yang menyoroti implikasi dari penemuan ilmiah dalam konteks reproduksi mamalia pendapatan reproduktif. Reproduksi memastikan pemeliharaan populasi dan evolusi secara spesies, kemampuan untuk menghasilkan gamet yang layak, bersama dengan strategi kawin yang menghasilkan pertemuan dan penyatuan sel-sel yang sangat diferensial ini sangat penting untuk semua mamalia. Meskipun proses pembuahan merupakan pusat reproduksi spesies kita, basis molekulnya masih kurang dipahami karena penerimaan pada manusia dihalangi oleh tantangan etika teknis dan peraturan model hewan yang digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar interaksi sperma telur. Di sini kita akan mereplikasikan pengetahuan terkini tentang pembuahan mamalia, terutama berfokus pada pemain molekuler yang terindikasi yang terlibat dalam aktivitas spermatozoa yang diinduksi oosit, pengenalan dan peningkatan gamet timbul balik, aktivitas oosit, dan pencegahan tasmia. Bagian terakhir adalah indikasi untuk arah masa depan di bidang penelitian kesuburan pada pengobatan reproduksi. Memastikan pemeliharaan populasi dan evolusi semua spesies. Kemampuan untuk menghasilkan gamet yang layak bersama strategi kawin untuk menghasilkan pertemuan dan penyatuan sel-sel yang sangat penting untuk semua manusia. Meskipun proses pembuahan merupakan pusat reproduksi spesies kita, basis molekulnya masih kurang dipahami karena eksperimen pada manusia dihalangi oleh tantangan etika, teknis, dan peraturan model hewan yang digunakan untuk mengeksplorasi prinsip dasar interaksi sperma telur. Gasfet adalah saluran ion dengan gerbang tegangan lemah dan spesies pH dengan investasi terhadap kation divalen. Kompleks multiprotein ini terdiri dari 4 subunit pembentukan pori Chatsper 1-4 dan 5 subunit eksplorasi dikodekan oleh setidaknya 9 gen pada mamalia. Eksplorasi protein Chatsper bersifat spesifik ion dengan gerbang tegangan lemah dan spesies pH dengan investasi tinggi terhadap kation, dan semua multiprotein terdiri dari 4 subunit pembentukan pori Chatsper 1-4 dan 5 subunit eksplorasi dibedakan oleh setidaknya 9 gen pada mamalia. Spermatozoa mereka menunjukkan penggunaan evaluasi gagal penembus JP pada manusia, legasi pertumbuhan profil representasi gen dan Chatsper secara klinis diketahui dengan endometremia dan infertilitas pria 15-19 untuk mencapai pembuahan. Untuk membangkitkan pemukulan flagelas, stimulus diketahui dilakukan dengan peningkatan pH 20. Tapi bagaimana ketika pH rendah yang diproduksi oleh kapasitas pengatur Ca2+, maksudnya tidak jelas. Baru-baru ini C9, C1, penukar Na per H+,
spesifik sperma yang menghasilkan aktivitas seluler yang produksi germstat telah difungsikan sebagai penjaga gerbang di saluran cesium dan peningkatan C. Anderson 2+. Di ekor sperma produksi pembuahan konfirmasi dari molekul penghambat pH lumen saluran peningkatan setelah evaluasi sehingga memberikan kondisi yang menguntungkan untuk hipertrophifikasi sperma. Namun beberapa penelitian secara intuitif mencari rangsangan fisiologis yang lebih spesifik yang dihasilkan oleh saluran reproduksi wanita. Dua penelitian yang dibedakan secara bersamaan menggunakan peran hormon seks progesteron yang belum pernah terjadi sebelumnya sebagai faktor pemicu berakhirnya impotensi pada wanita ini disekresikan oleh sel kumulus yang mengandung oosit setelah ovulasi adalah yang terkenal untuk spermatozoa mamalia 26. Jalur interaksi konik yang lambat dengan metode ini adalah perubahan spesies gen. Sebaliknya, jalur interaksi konik yang lambat dengan respons inti yang perubahan spesies gen. Sebaliknya, hormon androgen diberikan dengan respons membran di sisi ekstraseluler yang menyebabkan masuknya Ca dan dimediasi Jasper 2+. Aksi nomonomik pada Jasper diantara oleh domain mengandung protein 2 ABHD2 dan berfungsi sebagai reseptor restogen pada membran sperma setelah membagikan progesteron. Pengisian kembali Ag2 mengarah ke pembukaan Jasper dan pemicu hipertrophi sperma. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada penelitian ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.